Halo teman-teman Paylovers, Mimin akan upload 2 video setiap hari, tapi dengan durasi 10 menit per video ya, supaya menghindari copyright. Dan Mimin akan upload jam 3 pagi di video pertama, terus di video kedua jam 3.10 pagi. Jangan sampai kalian lompatin ya episodenya. Nah, ini Mimin cantumin gimana teman-teman supaya bisa ngelihat videonya berurutan. Jadi teman-teman pergi ke berandanya dulu. Nah, di situ kan ada beranda video, short, live, dan playlist. Teman-teman klik yang di bagian video. Jadi di sana itu videonya bakalan berurutan. Nah, teman-teman jadi mudah nontonnya di tiap episodenya dan nggak lompat-lompat. Oke, Mimin cuman bilang itu aja supaya teman-teman nggak bingung kalau nonton videonya ya. Oke, terima kasih. Akhirnya, Rustem pun melepaskan Pedro dari tangannya. Ia juga berkata, kalau pria ini sudah merdeka, maka sesuai hukum, dia tidak boleh tinggal di sini. Rustem pun memanggil penjaga dan berkata, bawa anjing ini dari sini. Dia akan meninggalkan ibu kota secepatnya. Penjaga pun membawa Pedro dari sana. Di Manisa, ada seorang anak kecil yang sedang berada di taman. Lukman dan Pangeran Bayezid sedang mengamatinya. Lukman mengatakan pada Pangeran, mungkin gadis kecil itulah yang kamu cari. Dia adalah adik dari Daphne yang bernama Anna. Aradığınız kız şu. Defne Hatun'un kardeşi. Bayezid pun berkata, kalau dia memang nampak mirip seperti kakaknya. Aku tidak akan pernah memaafkan Selim, Lukman, karena ia telah menggunakan gadis kecil polos yang lemah. Tidak ada perang, tidak ada tujuan yang bisa membenarkan kejahatan seperti itu. Alçaklığı haklı kılmaz. Kembali ke Istanbul, nampak kalau Mirima telah membuat pengesahan di selembar kertas kalau Pedro telah ia merdekakan. Rustem lalu berkata, bagaimana kamu akan menerima hadiah iblis itu? Bukankah kamu tahu kalau aku tidak akan pernah membiarkan hal ini? Dengan marah sambil mencengkram wajah Mirima yang ketakutan, Rustem menyuruh Mirima untuk melihatnya. Lihatlah aku, lihatlah wajahku. Setelah meneriaki Mirima, ia pun bersedih. Bugüne kadar Rustem mengatakan, aku selalu setia padamu. Satu katamu berarti segalanya bagiku. lakin her defasında görmezden geldim. Tapi kamu selalu mengabaikanku berkali-kali. Kamu lupa bahwa aku suamimu. Sevcemoğlu'nun aklından uçtu gitti çok zaman. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Dengan dokumen pembebasan ini, aku juga membebaskan cintaku untukmu. Hari ini adalah harinya cinta dan kelemahanku untukmu telah berakhir. Mulai dari sekarang, pernikahan kita hanyalah sebuah kontrak. Yalnızca bir anlaşmadan ibarettir. Jangan pernah melakukan sesuatu yang akan mempermalukanku. Kalau tidak, aku akan merusak reputasimu. Aku akan melakukannya, bahkan jika itu harus mengorbankan kepalaku. Kamu harus mengetahuinya. Setelah mengatakan kata-kata itu, Rustem pun lalu keluar. Ia menemui seorang penjaga dan memberikan dokumen pembebasan itu kepada penjaga. Ia menyampaikan, berikan dokumen ini kepada anjing Pedro dan dia harus pergi dengan menggunakan kapal pertama. Vedat. Penjaga itu pun kemudian memberikan dokumen itu kepada Pedro. Pedro pun melihat isi dari dokumen itu. Ia pun berkata, jadi sekarang aku telah dimerdekakan. Penjaga pun menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rustem sebelumnya, bahwa ia harus pergi pada kapal pertama. Terk etsin dedi. Di Manisa, dokter dan Hurrem sedang memeriksakan benjolan di pundak Hurrem. Dokter pun berkata kalau benjolannya telah menyusut dan nampaknya penyakitnya akan segera sembuh. Hurrem pun sangat senang mendengarnya. Ia mengatakan kalau penyakitnya hanya disebabkan oleh stres dan kesedihan.
Tidak lama, Sumbul datang membawakan susu untuknya. Hurem pun dengan senang memberitahukan kepada Sumbul kalau benjolannya telah menyusut dan ini sama seperti yang aku katakan, kalau ini bukanlah penyakit yang serius. Mühim bir şey değilmiş. Şükürler. Sumbul pun memandangi dokter dan flashback, ternyata Sumbul dan dokter telah melakukan percakapan sebelumnya, di mana dokter menyampaikan kalau ia akan membuat obat untuk membuat benjolan itu semakin mengecil. Hurem Sultan mungkin akan merasa dia telah sembuh, tapi itu tidak akan bertahan lama. Sürmez Sümbül Ağa. Hurem pun berkata, kalau sekarang kekhawatirannya hanyalah kepada pangerannya. Jika aku bisa menghentikan permusuhan mereka, maka aku akan meninggalkan istana ini dengan damai. Sumbul pun berkata, aku berharap juga demikian, Sultana. Dokter pun kembali ke ruangannya, namun di sana nampak menunggu Mustafa Lala. Lala pun bertanya, apa yang telah diderita oleh Hurem Sultan? Aku harap itu tidak serius. Dokter pun berkata, kalau itu hanyalah penyakit bisul biasa. Lala sambil memegang buku milik dari dokter, ia pun berkata, jika itu hanya penyakit biasa, mengapa kamu menganggapnya serius? Kamu bahkan menggambarkan bentuk bisul itu dan sampai menuliskan beberapa halaman tentang keadaan dari Hurem Sultan. Dan ini sangat jelas kalau kamu telah menyembunyikan sesuatu. Meraklanma. Dokter pun terlihat diam dan lemas. Melihat hal itu, Lala pun berkata, kalau dirinya juga tidak akan memberitahukan siapapun. Aku di sini hanya mewakili raja. Jika raja tahu kalau kamu menyembunyikan sesuatu darinya, maka kamu akan membayar hal itu pertama kali. Evvela senin başın yanar. Sümbül Ağa saklamamayız. Dokter pun berkata, kalau Sumbullah yang menyuruhnya untuk menyembunyikan hal ini. Bahkan Hurem Sultan tidak mengetahui penyakitnya. Hurem Sultan sedang sakit parah. Dia tidak punya banyak waktu. Lala pun terdiam mendengar keterangan dokter. Çok vakti yok. Setelah mengetahui hal itu, Lala pun berjalan di lorong. Namun Bayezid kemudian datang menemuinya. Bayezid menanyakan apakah dirinya telah mencari tahu tentang penyakit ibunya. Lala pun menjawab kalau tidak ada yang serius dengan penyakit Hurem Sultan. Nampaknya Lala juga merahasiakan penyakit dari Hurem Sultan. Namun mengapa Lala harus menyembunyikan penyakit Hurem Sultan dari Bayezid? Nanti ada jawabannya ya. Ben hekim kadınla konuştum. Aku telah berbicara dengan dokter, dan dokter mengatakan kalau Hurem Sultan baik-baik saja. Dia merasa lemah karena kejadian akhir-akhir ini. Bayezid pun berkata kalau ucapan Lala telah melegakannya. Sekarang kita memiliki jarak, karena kamu bersama Selim sekarang. Aku yakin dia telah mencoba merayumu, tapi aku sepenuhnya percaya padamu. Bukankah aku tidak salah mempercayai dirimu, Lala? Güvenebilirim. Lala pun menjawab kalau pangeran tidak perlu meragukan kesetiaannya. Bayezid pun berkata, aku tahu aku mengabaikanmu. Aku tidak mendengarkan kata-katamu. Tapi mulai dari sekarang, aku akan mendengarkan lebih banyak atas pengalamanmu. İfade edeceğim. Di ruangan Hurem, Bayezid dan Selim akhirnya dipersatukan. Hurem berkata, jangan menguji kesabaranku. Aku merasa sakit dan lelah karena permusuhan kalian. Selim, kamu harus meminta maaf kepada Bayezid. Selim pun berkata, aku tidak melakukan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf? Tapi aku akan melakukannya hanya karena dirimu. Sizin için af da dilerim. Bayezid pun berkata, kemunafikanmu tidak ada habisnya Selim, dan kamu ibu hanya menyia-nyiakan nafasmu saja. Selim kemudian berkata, aku telah melakukan yang terbaik ibu, tapi nampaknya Bayezid tidak mau berubah. Bayezid değişmiyor. Yeter. Hurem pun menjawab, cukup, diam dan dengarkan aku. Namaku adalah Hurem. Maka malam ini aku mau kalian berdamai. Hidup damai adalah mungkin. Banyak musuhku yang telah menjadi temanku, tapi kalian adalah bersaudara. Siz kardeşsiniz. Bayezid pun berkata,
Ibu, aku mengerti dirimu, sangat mengerti dengan baik. Namun bagaimanapun, jika kamu telah kehilangan kepercayaan kepada seseorang, pasti akan sulit memulihkannya. Namun aku akan menerima apa yang Selim lakukan. Tapi jika dia tidak berperilaku baik, hanya Tuhanlah yang bisa menghentikanku. Sonra ancak Rabbim durdurur. Kardeşim bir daha yanlış yap. Hurem pun menjawab, kakakmu tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku menjaminnya. Bayezid lalu berkata, ada satu lagi, mata-mata yang dikirimkan oleh Selim ke Kutahya memiliki adik dan dia akan pergi bersamaku. Mendengar itu, Hurem pun melihat ke arah Selim yang tertunduk. Bana bak. Hurem lalu berkata, memangnya apa tujuanmu? Bukankah wanita itu akan dieksekusi secepatnya setelah dia melahirkan? Bayezid pun menjawab, aku tidak bermaksud mengampuninya, ibu. Tapi gadis malang itu adalah korbannya. Dia melakukannya untuk menyelamatkan adiknya. Dia pantas menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama saudara perempuannya. Dan kita tahu apa yang akan terjadi jika gadis kecil itu tinggal di sini. Jadi gadis kecil itu harus ikut bersamaku. Itu malum. O yüzden çocuk benimle gelecek. Setelah mengatakan itu, Bayezid pun akhirnya pergi dari sana dan Selim terus tertunduk. Hurem kemudian berkata, Bayezid dan belas kasihannya, tenangkan dirimu, lakukan apa yang dikatakan oleh Bayezid, kirimkan gadis kecil itu. İstediğini yap. Çocuğu gönder. Selim pun menjawab, ibu, aku akan menjadi anak yang layak untukmu. Tapi jika Bayezid mengancamku, maka segalanya akan berubah. Hurem pun menjawab, aku tidak punya keraguan pada Bayezid. Dia akan berperilaku dengan baik. Yeter ki sen içindeki şeytana mukayyet. Tapi kamu harus mengontrol iblis yang bersama dirimu dan kirimkan iblis itu ke dalam harim. Namun Selim hanya diam. Bir an evvel def et.